Oke, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sekarang bab 2 ya, yaitu mengenai distribusi binomial. Yang mana dalam distribusi binomial ini yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai distribusi probabilitas. Oke, di dalam PPT sudah ada penjelasannya bahwa fungsi probabilitas itu merupakan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Dan ada syarat fungsi probabilitas, bahwa syaratnya adalah yang pertama, fungsi fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua nilai x. Dan syarat yang kedua, sigma dari fungsi fxi sama dengan 1. Maksudnya adalah, jadi nilai-nilai x tersebut nantinya akan disubstitusikan ke fungsi fx dan nilai-nilai x tersebut yang sudah disubstitusikan nantinya dijumlahkan, yaitu menjadi F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya, tergantung nilai x-nya nanti ada berapa. Apabila dijumlahkan, nilai-nilai tersebut harus menghasilkan 1. Kalau sudah terpenuhi kedua-duanya, berarti tersebut merupakan fungsi probabilitas. Oke. Contoh soal yang pertama yaitu tunjukkan bahwa fungsi fx-nya adalah 1/12 x plus 2 dengan x sama dengan 1, 2, dan 3. Oke. Fungsi tersebut, untuk menentukan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi probabilitas, kita ada dua syarat, yaitu syarat pertama lebih dari sama dengan 0 untuk semua x. Oke, berarti kita substitusikan nilai x yang ada, berarti x1, 2, dan 3 tersebut kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 0, maka syarat pertama terpenuhi. Oke, kita coba ya. Fungsi fx-nya adalah 1/12 x plus 2. Oke, apabila x-nya adalah 1, berarti di sini adalah f1 sama dengan 1/12, 1 ditambah 2. 1 tambah 2 adalah 3. 3 kali 1/12 berarti 3/12. Oke ya. X sama dengan 1 lebih dari sama dengan 0 berarti terpenuhi. Lanjut, X sama dengan 2. Berarti di sini adalah F2 sama dengan 1/12. 2 ditambah 2. Berarti sama dengan 4/12. Oke juga ya, lebih dari sama dengan 0. Lanjut, X sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 1/12, 3 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 5/12. Oke, lebih dari sama dengan 0 juga. Oke, syarat pertama sudah lebih dari sama dengan 0. Berarti syarat pertama ini semuanya terpenuhi. Oke, lanjut ke syarat yang kedua. Oke, syarat yang kedua yaitu sigma dari fxi itu bernilai 1. Maksudnya nilai-nilai yang sudah ada tadi berarti kita jumlahkan dan nilainya harus 1. Berarti di sini F1 ditambah F2 ditambah F3 karena X-nya cuma sampai 3. Oke, apakah dia bernilai 1? F1 tadi 3/12, F2 adalah 4/12, dan F3 adalah 5/12. Oke, kita jumlahkan. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5 adalah 12. 12/12 sama dengan 1. Oke. Syarat 1 dan syarat 2 sudah terpenuhi sesuai dengan syarat fungsi probabilitas. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi fx sama dengan 1/12 x plus 2 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3 merupakan fungsi
probabilitas. Oke, ini ya. Oke, berarti dia termasuk fungsi probabilitas. Oke, selesai contoh pertama. Lanjut contoh kedua, tunjukkan bahwa contoh 2 ya. Contoh 2, tunjukkan bahwa fungsi Gx sama dengan X per 9 dan 0. Untuk X per 9 itu jika X-nya adalah 2, 3, dan 4. 0 itu jika lainnya. Oke, adalah suatu fungsi probabilitas dari variabel acak X. Di syarat fungsi probabilitas dulu. Apakah fungsi Gx tersebut terpenuhi dalam syarat fungsi probabilitas? Kalau dia terpenuhi, baru kita lanjutkan ke poin-poin A, B, dan C-nya. Oke, berarti ini nanti dulu ya. Bu coret. Oke, kita ke syaratnya dulu. Syarat yang pertama, kita ke syaratnya dulu. Syarat yang pertama, bahwa tadi fungsi Gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti kita substitusikan ya. X-nya adalah 2, 3, dan 4. Oke, fungsi Gx-nya adalah X per 9. Apabila X-nya 2, maka G2 sama dengan 2 per 9. Oke, lebih dari sama dengan 0. Apabila X-nya 3, maka G3 adalah 3 per 9. Oke. X-nya 4, maka G4 sama dengan 4 per 9. Oke juga ya. Ini 3 per 9 bisa diperkecil juga. Jadi 1 per 3. Oke, syarat pertama sudah oke. Kita lanjut ke syarat yang kedua. Sigma dari Gxi sama dengan 1. Berarti G2 ditambah G3 ditambah G4 sama dengan 1. G2-nya 2 per 9 ditambah G3-nya 3 per 9 ditambah 4 per 9 sama dengan 3 tambah 2, 5, 5 tambah 4, 9, 9 bagi 9 adalah 1. Oke, syaratnya sudah terpenuhi. Syarat sudah terpenuhi, kita masuk ke poin-poinnya, yaitu poin yang A. Poin yang A, probabilitas apabila X-nya sama dengan 3. Oke, berarti kalau probabilitas X sama dengan 3, maka kita dapatkan dari fungsi G3. G3 tadi bernilai 3 per 9 atau 1 per 3. Selesai. Oke, yang B. Yang B, probabilitas X kurang dari sama dengan 3. Kalau probabilitas X kurang dari sama dengan 3, kalau kurang dari sama dengan 3 berarti ada 3 termasuk ya, karena kurang dari sama dengan ada 2, ada 1, ada 0, dan seterusnya. Tapi karena yang diketahui di dalam soal X-nya hanya 2, 3, dan 4, berarti kalau kurang dari sama dengan 3 berarti poin 3 dan 2. X-nya 3 dan X-nya 2. Berarti kalau X kurang dari sama dengan 3 ini yang kita gunakan adalah G2 dan G3. Ya, G2 dan G3. Oke, G2-nya berapa? G2-nya adalah 2 per 9 dan G3-nya adalah 3 per 9. Berarti 2 tambah 3 adalah 5 per 9. Oke, selesai. Nah, kalau ini diminta dalam tulisnya probabilitas, berarti G2 itu probabilitas X sama dengan 2 ditambah G3 itu
probabilitas X sama dengan 3. Oke, yang B sudah. Kita lanjutkan yang C. Yang C itu PX kurang dari 3. PX kurang dari 3. Kalau tadi yang B ada sama dengan, kalau yang C tidak ada, berarti kalau kurang dari 3, berarti nilai yang 2, yaitu PX sama dengan 2, dia sama aja G2. G2-nya adalah 2/9. Oke, selesai ya.